Ya baik, Mama masih semangat? Masih Pak. Ya, kita masuk pada langkah keempat, yaitu mengidentifikasi lembaga pendidikan anak usia dini di sekitar tempat tinggal. Baik, Mama bisa menyampaikan PAUD yang ada di sekitar tempat tinggal Mama. Di komplek saya ada satu Pak, namanya PAUD Mawar. Ya, Mama Alek. Baik Pak, kalau di lokasi tempat tinggal saya ada 2 PAUD. Yang pertama PAUD Sangkakala, yang kedua PAUD Gideon. Itu saja Pak. Baik, di sini ada 2 PAUD, yaitu PAUD Mawar dengan PAUD Gideon. Ada 3 Pak, Ya, dengan Sangkakala dan ya, Gideon Pak. dengan PAUD Sangkakala. Berarti ada 3, PAUD Mawar, PAUD Gideon dengan PAUD Sangkakala. Baik, kita masuk dalam pembentukan kelompok untuk diskusi selanjutnya. Mama Alik bisa ada di sebelah sini. Ya, Mama Nur di sini. Pak. Di sini siapa yang ada anak suruh masuk di PAUD? Saya Pak. Oh ya. Saya Pak. Mama Alik, coba Mama Alik kasih gambaran tentang manfaat masukkan anak di PAUD yang bagaimana? Baik Pak, kalau dari saya, pengalaman saya memasukkan anak saya untuk sekolah di PAUD, menurut pemahaman kami sebagai orang tua ada 2 hal. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan dasar, itu ada di dalam keluarga, dalam rumah tangga kami. Dan yang kedua ada lembaga pendidikan formal, yaitu ada seperti PAUD, itu salah satu contohnya. Dan manfaat yang kami rasakan setelah kami memasukkan anak kami pada pendidikan formal, yaitu di PAUD, manfaat yang pertama, dia bisa dapat beradaptasi atau dapat menyesuaikan dengan teman-teman barunya di lingkungan sekolah yang baru. Dan manfaat yang kedua dari adaptasi itu, dia juga bisa dapat mengembangkan dirinya, salah satunya aktif di dalam mengikuti kegiatan belajar bersama bapak ibu gurunya, dan juga dia juga berani untuk mengemukakan atau menyampaikan pendapat dia di antara teman-temannya. Dan juga yang paling kami rasakan manfaatnya, ketika ada hal-hal baru yang dia dapatkan di sekolah yang dia belum pahami, yang belum dia mengerti, dia tanyakan kepada kami orang tua, dan kami juga berusaha menjelaskan yang dia tanyakan itu kepada kami. Dan setelah kami menjelaskannya, ketika hari berikutnya dia pergi ke sekolah lagi, dia juga menyampaikan hal baru yang menurut dia yang sebelumnya dia belum pahami, yang belum dia mengerti. Dia dapat menyampaikan kembali kepada ibu guru dan juga kepada semua teman-temannya di sekolah. Itu saja pengalaman kami menguruskan anak kami di sekolah. Dan kami berharap tidak hanya kami saja, tetapi bagi ibu-ibu yang juga anaknya nanti akan mengikuti pendidikan dasar, bisa juga mengikuti jejak kami untuk memasukkan anaknya belajar di sekolah PAUD, karena ada banyak manfaat yang akan didapatkan oleh anak kita nanti. Itu saja Pak pengalaman kami. Oke, terima kasih. Mungkin Mama Nur juga sama. Oke, silakan berdiskusi. Waktu 2 menit. Saya berikan kesempatan. Baik. Dalam diskusi kita nanti Mama Alek dan Mama Nur bersama teman-teman nanti diskusi lanjutan lagi, yaitu jarak tempuh, biaya transportasi, dan biaya mengikuti kegiatan. Kira-kira kendala yang dihadapi ketika ingin memasukkan anak ke lembaga anak usia dini, bagaimana cara mama dalam menghadapi kendala tersebut. Itu nanti kita diskusi. Silakan, waktu saya berikan 2 menit saja.
Sudah? Sudah. Mama Nur sudah? Sudah Pak. Mama Alek? Sudah Pak. Oke. Terima kasih kelompok Mama Nur, kelompok Mama Alek. Memang ke sekolah anak itu penting. Kalau dia tidak masuk PAUD, itu nanti dia masuk TK, masuk SD, itu dia susah sekali untuk menyelesaikan diri di sekolah, apalagi dengan teman-teman. Seperti tadi mama yang sudah sampaikan tadi, yang sudah mendahului ke sekolah anak di PAUD tadi itu. Dari kendala yang disampaikan tadi, itu tentang biaya yang dibahas tadi. Kira-kira mana yang paling menghambat ketika mama menyekolahkan anak di PAUD? Dari Mama Alek. Baik Pak, kalau dari kami kelompok ibu-ibu, kami telah berdiskusi, dan yang menjadi kendala bagi kami umumnya yang kami alami yaitu yang pertama jarak tempuh dan juga biaya transportasi. Manakala sebagaimana tadi telah kami sampaikan bahwa di kompleks kami tempat tinggal ada 2 lembaga pendidikan PAUD, yaitu PAUD Sangkakala dan juga PAUD Gideon. Nah, kebanyakan dari kami ibu-ibu banyak menyekolahkan anak kami di PAUD Sangkakala, walaupun biaya untuk mengikuti kegiatan selama belajar walaupun mahal, tapi jarak tempuhnya dekat dan mudah diawasi, dikontrol oleh kami ibu-ibu, dan mudah juga dijemput ketika mereka pulang. Dan kami memilih, walaupun biaya pendidikannya mahal, tetapi kami memilih untuk lebih banyak mendaftarkan anak kami di PAUD Sangkakala. Dan yang berikut, biaya pendidikan untuk di lembaga pendidikan PAUD untuk PAUD Gideon walaupun murah, tapi karena jarak tempuhnya jauh dan akan menyulitkan kami untuk mengontrol anak kami, sehingga kami lebih memilih untuk mendaftarkan, kebanyakan ibu-ibu di kelompok kami lebih memilih untuk mendaftarkan anaknya di lembaga pendidikan PAUD Sangkakala. Dan juga berkaitan dengan transportasi, yang menjadi ada sebagian dari kami, sebagian kecil dari kelompok kami yang mendaftarkan anaknya di lembaga pendidikan PAUD Gideon, mereka kendala utamanya yaitu di biaya transportasi, karena hampir setiap hari bukan saja biaya transportasi yang dikeluarkan untuk transportasi, tetapi juga ada uang jajan untuk anak. Dan itu menurut kami juga sedikit membantu anak kami ketika mereka selesai belajar, mereka bisa dapat mengunjungi kantin di sekolah untuk membeli jajan dan sambil menyembuhkan orang tua menjemput. Itu saja beberapa kendala yang kami alami, Pak. Terima kasih dan kami kembalikan. Ya, terima kasih. Mama Nur? Pas Pak. Sama. Pak. Oke. Jadi untuk mengatasi atau menghilangkan kebiasaan mengeluarkan uang banyak, atau untuk menghemat biaya untuk transportasi atau untuk kegiatan di sekolah, maka tadi seperti Mama Ali bilang ada uang jajan dan sebagainya. Di sini ada satu jalan. Kalau memang transportasi ke sekolah jauh, terus biaya untuk kegiatan di sekolah juga tidak cukup, maka kalau bisa uang jajan yang biasanya 10.000 itu dikurangi menjadi 5.000 per hari, sehingga uang yang ada itu digunakan untuk biaya transportasi atau untuk kegiatan di sekolah. Untuk lebih banyak belajar tentang pengelolaan keuangan, nanti ada pada sesi pengelolaan keuangan, ada di modul berikut, itu mengenai pengelolaan keuangan. Iya Pak. Jadi bagaimana? Mengerti? Mengerti Paham Pak. tidak? Paham Pak. Jadi begini, kalau kita anak tidak kasih masuk sekolah, itu kita rugi karena kita kerja capek-capek terus kita tidak kasih sekolah anak.
untuk kita rugi. Jadi kalau bisa itu anak-anak yang masih usia PAUD, kita anak-anak cucu itu kalau bisa kasih masuk sudah di PAUD supaya dong masuk SD dong terbiasa bermain dengan kawan-kawan dan dong tidak rasa asing dengan tempat baru lagi. Jadi sampai di sini bisa untuk kita kasih sekolah anak di PAUD. Bisa Pak. Siapa Pak? Oke.